Bighairi salas wa ghairi li'an. Apakah boleh menikah al-mu'taddah minhu, yang beriddah daripada dia, tapi bighairi salas? Bain bighairi salas, bainuna terbagi dua. Entah dengar saja lah, tak apalah nanti. Kalau tanah memahami pun berupan kepala takkan paham juga, takkan paham juga. Ini jangankan dengan pada masa usia di bawah 15 tahun, kami yang tua ini pun susah memahami masalah. Paham sekarang berarti hilang lagi masalahnya. Oke? Bainunah terbagi dua. Ada bainunah sughra, ada bainunah kubra. Bainunah sughra, kalau pada saat pasangan dua laki istri, suami menceraikan istrinya dengan talak 3 atau lebih, itu namanya bainunah kubra. Bainunah sughra, ya kalau pada saat suami menghulu istri dia, menjatuhkan cerai 1 atau 2 tapi dengan bayaran, itu namanya bainunah sughra. Apa kesamaannya? Kenapa disebut dengan bainunah? Sebab perempuan yang kita ceraikan dengan talak 3, maka kita tidak boleh berkawin dengan perempuan tadi itu. Maka kita tidak boleh patah balik dengan perempuan tadi itu, yang walaupun pada saat dia sedang menjelang masa iddahnya. Baik pada waktu dia menjelang masa iddah, sebab untuk rujuk sudah tak ada, beda yang 3 tadi itu. Untuk kita nikahi kembali pun juga tidak boleh, kecuali setelah dia menikah dengan laki-laki lain, kawin, cerai, habis iddah, baru boleh kembali patah balik pada bekas suaminya. Itu kubra. Bainunah sughra, bagaimana bainunah sughra? Bainunah sughra, kalau pada saat istri diceraikan oleh suaminya dengan khulu'. Jadi kata suami, minta maaf, ente dulu pada masa ana melamar kamu, ana sampai dipolik dan diolok-olok oleh tuan kamu. Dan orang tua kamu pun juga minta banyak padaku. Aku habis-habisan bertungkus lumus, itu dengan bahasanya banting tulang peras keringat untuk mengumpulkan uang mahar sehingga sampai 100.000. Ternyata begitu senang, sewewenang, sekehendak kalian keluarga besar minta diceraikan atau minta ceraikan dengan aku, minta maaf, anak tak bersedia untuk menjatuhkan cerai dan juga untuk menjatuhkan talak kepada kamu, kecuali kalau pada saat uang yang 100.000 kemarin itu kembali utuh dengan faedahnya selama 10 tahun. Iyalah, ini ceritanya nikah karena maslahat. Jadi kata perempuan, bukan faedah 10 tahun bang, kalau faedahnya 100% pun tak kisahkan 10 tahun. Saya bayar 1 juta bang, oke? Jadi juga 1 juta. Jadi kata laki-laki, talaqtuki bimilyon, kujatuhkan cerai kepada kamu dengan tebusan 1 juta aren. Jelas? Yang walaupun perempuan tadi itu masih menjelang iddah, tetap saja dengan kita tidak boleh merujuk. Nah, itu namanya bainunah dari sudut situnya. Padahal kita kalau pada itu menceraikan istri, talak 1, talak 2, kita masih boleh rujuk, asalkan kita merujuknya selama iddahnya masih belum habis. Tapi yang menebus yang disebut dengan muhtali'ah, al-muhtala'ah tadi itu perempuan yang dikhulu', yang dicerai dengan tebusan, maka suami sudah tidak punya wewenang dan leluasa untuk merujuknya yang walaupun sebelum habis iddah. Permasalahannya sekarang, bagaimana kalau teringin sangat, nak rujuk sudah tak boleh. Ternyata satu-satunya cara kena dinikahi lagi. Kalau menikah setelah iddah habis, panjang waktunya 3 bulan. Sedangkan dia nakal sekarang juga. Permasalahan sekarang, istri sedang menjelang masa iddah, tapi iddah itu daripada dia sendiri. Al-iddatu minhu. Nah, dengan redasnya, hal yang juzu. Apakah boleh menikah dengan wanita yang sedang menjelang masa iddah, tapi iddahnya itu daripada dia sendiri? Bukan kita menikahi perempuan yang sedang menjelang masa iddah daripada laki-laki lain. Menikahi perempuan yang sedang menjelang masa iddah, nikahnya batil.
Itu kan gara-gara chatting lah tuh, gara-gara Facebook, gara-gara email. Tak tahu, ternyata sama-sama tak tahu. Si laki-laki itu menduga perempuan tadi itu bujangan, si perempuan tadi itu menduga laki-laki itu juga masih sendirian. Ternyata sama-sama terperangkap. Perempuan sudah kawin, laki-laki juga sudah kawin. Tapi karena cinta buta, akhirnya suasana sudah tidak boleh dibendung, yang pada akhirnya hancur rumah tangga mereka berdua. Sehingga perempuan tadi itu minta ceraikan dengan suaminya dengan khayalan. Kan ada baru-baru ini masa anak balik najis jarum. Masa anak balik anak belikan akhbaji. Masa anak balik gendon anak beli barang. Subuh dong. Apa cerita pertama? Cerita pertama minta maaf. Jadi dengan seorang ibu tunggal, terperangkap lagi dengan warga Nigeria, habis duit tidak kurang daripada 48.000 RM. Warga Nigeria tadi itu mengaku salah seorang daripada warga Eropa, putih, cantik, hidung mancung dan lain sebagainya. Katanya dia nak buka klinik di sini, kekurangan duit dan lain sebagainya. Dia tak pernah nampak siapa laki-laki tadi itu, tapi masih dalam proses untuk buat klinik. Habis 48.000. Jadi setelah yang dikhayal-khayalkan daripada laki-laki Eropa berkulit putih, hidung mancung, bagaimana tahunya dapat warga Nigeria atau daripada orang Negro, masya Allah, tabarakallah. Syukur-syukur kalau seandainya ada, tak ada pula. Habis semuanya. Itu gara-gara email atau yang sejenisnya. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Jadi kalau urusan bab nikah, kita kena tengok. Boleh saja badan dia, mukanya muka orang lain. Masya Allah, Masya Allah. Apa kelihatan muda, cantik, comel, pas segala macam. Tampan syukur dah. Yang tampan tu bukan dia. Yang betulan tu badannya saja. Yang kepalanya tu orang mana tak tahu. Tukar kepala sudah. Setelah nikah, bang, dia pada masa bergambar tuh gambar macam mana lah caranya. Yang jelas ada tanda sini, ada telalat di tangan. Tangan yang digambar tadi itu hidung, tangan, samping nyamping, atau juga dengan semuanya memang. Cuma muka berubah. Macam mana? Muka abang boleh berubah? Memangnya aku nampak seperti apa? Nampak tidak seperti abang lah. Sebab orang lain pada waktu itu, orang lain. Kembali. Jadi permasalahannya seperti apa? Masalahnya nikah al-mu'tadah minhu al-ba'in bi ghairi salas. Allah, apakah dibolehkan? Nah, dulu kami sedikit cerita tadi itu. Jadi disebabkan karena cheating tadi itu akhirnya terpisah dia dengan suaminya. Karena sudah masing-masing tidak boleh mengawal keinginan, sudah tidak dapat mengawal nafsu, maka dengan laki-laki itu minta menikah seketika itu juga. Akhirnya datang ke masjid wilayah. Kita pun juga tak tahu masalah. Kita tuh memang husnuzon saja. Dari sangka. Jadi akhirnya kita nikahkan. Maka laki-laki kedua tadi itu menikah dengan perempuan yang sudah menjelang masa iddah. Daripada suaminya tadi itu dia tercerai, terus dinikahkan laki-laki kedua. Nikah dengan perempuan yang sudah menjelang masa iddah. Iddah talak, iddah kematian suami, iddah khuluk, tidak ada bedanya, hukumnya batil. Ini hukum, pegang yang ini dulu. Jelas, nikah dengan perempuan yang sudah menjelang masa iddah, perempuan yang sudah menjelang masa iddah kawin dengan sesiapa saja hukumnya batil, nikahnya tidak sah dan mereka tidak boleh berkumpul. Kalau berkumpul hukumnya zina. Pegangnya gitu. Tapi bagaimana kalau kita nikah dengan perempuan yang sudah menjelang masa iddah, tapi iddahnya itu daripada kita sendiri? Jelas, daripada kita sendiri. Bagaimana? Gambaran pertama seperti masalah khuluk. Jadi katakan saja yang seorang laki-laki, ini laki-laki menghuluk istrinya dengan tebusan 100.000 RM tunai, dibayar 100.000. Selepas dibayar 100.000, tapi ternyata bagaimana? Selalu teringat saja dengan pasangannya. Laki-laki itu teringat dengan istrinya, istri juga teringat dengan bekas suaminya. Makan ingat kamu, minum ingat kamu, tidur ingat kamu, mandi ingat kamu. Pokoknya mengelamun pun ingat kamu juga. Mimpi pun dengan kamu juga.
ini masalah nih. Sudah jadi tidak sehat kalau macam ini. Tengok tembok pun nampak kamu. Oh, ini dia. Kalau jumpa sama perempuan, nampak dia di muka perempuan. Allah. Akhirnya dia hubungi, gimana kalau kita menikah kembali? Kata perempuan tidak ada masalah, tapi mahar 2 kali ganda. Ya, ketika 100.000, 200 oke. Itu pun kalau dalam minggu-minggu ini. Kalau minggu depan harga naik lagi. Udah boleh. Nah, iddah perempuan itu baru berlangsung 1 bulan, masih ada 2 bulan lagi. Kalau seandainya selepas 1 bulan berlangsung, terus mereka menikah kembali, berarti dia menikahi perempuan yang sedang menjelang masa iddah. Tapi iddah itu daripada dia sendiri. Itu bagaimana hukumnya? Qala nikahul mu'taddati minhu al-ba'in bi ghairi salas, yang bukan daripada ba'in bainunah kubra dan bukan daripada li'an pada masa iddahnya, baik iddahnya daripada khulu' biduni salas atau iddahnya itu daripada fasah. Dipasah disebabkan karena salah satu daripada asbabul pasah. Asbabul pasah dalam mazhab kita, 1 karena impoten, yang kedua karena sopa, yang ketiga karena gila, perempuan karena ratak dan juga dengan taran atau dengan ratak. Qala wa kadzal mu'tada an wati syubhatin bi nikahin fasidin aw ghairihi. Qalu amar raj'iyatu minhu. Sementara dengan wanita raj'iyah, fahiya zaujatun la yatasawwaru aqdu nikahihi 'alaiha walau aqadahu fakal takunu raj'iyatan li tadamunihi al-istibahata am la takun. Li'annahu laisa bila dirajati wala bima'naha fihima wajhan. Jadi masalah yang tadi kita tuntaskan dahulu dengan jawabannya ashahu ma yakunu radiyah, itu tentang masalah yang kedua. Masalah pertama tidak dijawab, tapi dijawab secara remang-remang. Jawabannya boleh, tidak ada masalah. Sebab kenapa? Sebab karena perempuan tadi itu menjelang iddah bukan daripada orang lain. Yang tidak boleh kita menikahi perempuan yang sedang menjelang masa iddah daripada orang lain. Tapi kalau iddahnya itu daripada diri dia sendiri, tidak ada masalah. Sebelum kita beranjak pada masalah berikutnya, kita masih ingat tak? Di zaman Imam Abu Hanifah berlaku akad nikah antara 2 orang beradik, 2 orang bersaudara, dengan 2 orang perempuan. Setelah akad nikah dilangsungkan, ternyata antara mereka berdua tertukar istri daripada laki-laki yang berkenaan. Gambaran seperti yang saya ceritakan tadi itulah. 2 orang laki-laki, Ahmad dengan Muhammad, dinikahkan dengan 2 orang perempuan yang bernama Nafisah dengan Nufaisah. Nafisah dengan Haidah lah gitu. Ahmad dengan Muhammad, Nafisah dengan Nufaisah, atau dengan Haidah. Supaya mudah mengingat, Muhammad dengan Hamdiah, Nasir dengan Nasriyah, Nasir dengan Nasriyah, Muhammad dengan Hamdiah, Nasir dengan Nasriyah. Akad nikah sama-sama. Katakan saja Ustazah Fatiha mana? Ustazah turun. Di bawah ada beberapa bilik VIP untuk orang kawin. Masing-masing bagi kunci. Tambah cemana? Sepatutnya Ahmad itu dengan nomor 110, sementara dengan Nasir 220. Masing-masing ditunggu sama istrinya di bilik. Cerita lampu mati juga. Lampu mati, sama-sama tak tahu, sama-sama tak mengenal struktur suami seperti apa bentuknya daripada atas sampai ke bawah, dan juga istri pun juga tidak tahu bagaimana suaminya daripada atas sampai ke bawah. Suami juga tidak tahu tentang istri bagaimana dari atas sampai ke bawah, sama tidak tahu. Jadi yang secara pasti seketika tertukar tadi itu Nasir dengan Hamdiah,
Ahmad dengan Nasriyah tertukar menggauli istri saudaranya. Oke, selesai. Setelah masing-masing berkumpul menggaulinya, menyala lampu pada pukul 3 pagi. Begitu, nyala. Tuh, mata, jangan mata salah tengok. Oh, siapa? Pada masa bertunangan atau pada masa melamar itu tak macam itu betulnya. Kenapa ada beda? Ya beda lah. Bukan istri dia, istri orang lain. Jadi kejadian tadi itu diangkat kepada ulama di zaman Imam Abu Hanifah, yang pada saat itu diantara jadi para ulama yang ada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi pada waktu itu gimana untuk merungkaikan masalah tadi itu? Jadi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kejadian ini pernah berlaku di zaman Sayyidina Ali. Dan fatwa yang beliau fatwakan pada waktu itu, masing-masing yang menggauli istri orang lain wajib membayar mahar misil. Memang macam itu. Siapa saja yang menggauli istri seseorang secara syubhat kena bayar mahar misil kepada wanita yang berkenaan. Nikah syubhat atau watak syubhat kena bayar mahar misil. Dan kepada keduanya harus menjelang masa iddah. Selepas iddahnya habis baru kembali kepada pasangannya masing-masing. Jelas hukumnya jelas. Satu, kena bayar mahar. Kenapa? Karena menggauli istri orang. Karena menggauli istri orang. Misinya berapa? Kalau kita misi sedikit, 100 ringgit ada masalah. 1000 pun tidak masalah. Sedikit saja. Coba mahar dengan hantaran. Tahu itu apa belajar. 10.000 sedikit. Jadi pada waktu itu kata Imam Syafi'i, bagaimana Tuan Guru? Kepada Imam Abu Hanifah. Jadi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, bagaimana lagi? Itulah hukumnya. Dan fatwa di zaman Sayyidina Ali dan juga sudah hampir mendapatkan kesepakatan daripada ulama. Jadi tak akan ada pendapat yang lain daripada itu. Jadi kata Imam Syafi'i, tetap aku ingin tahu komen Tuan Guru macam mana, keterangan Imam Abu Hanifah macam mana. Jadi mereka paksakan juga agar Imam Abu Hanifah berbicara dalam majelis itu. Jadi kata Imam Abu Hanifah, alayya bihima, panggil kedua-duanya. Datang kedua-duanya, Ahmad dengan Nasir. Jadi kata Imam Abu Hanifah, Ahmad, nggih Tuan Guru, bagaimana awak dengan pasangan anta malam tadi itu? Ahmad dengan siapa? Nasriyah. Perempuan tak perlu tanya, sebab wewenang laki-laki. Macam mana Ahmad dengan Nasriyah malam tadi itu? Anda setuju tak? Kata Ahmad, oke aja. Tanya Nasir, macam mana anda juga dengan Hamidiyah? Kata Nasir, oke aja, tak ada masalah. Oke, kalau memang kedua-duanya setuju dengan pasangan yang tersalah malam tadi itu, oke, ikuti aku. Talak itu, jadi masing-masing beliau perintahkan untuk menceraikan istrinya dia. Oke, langkah pertama. Jadi Muhammad menceraikan Hamdiyah, Nasir menceraikan Nasriyah. Jadi kedua-duanya menceraikan istrinya masing-masing. Berarti kedua-duanya sudah menjadi mutallaqah. Nah, jadi mutallaqah di sini yang walaupun talaknya qabla dukhul, akan tapi kena didukhul oleh orang lain. Didukhul oleh yang bukan suaminya. Digauli, dicampuri oleh yang bukan suaminya. Jadi setelah kedua-duanya itu menceraikan istrinya masing-masing, berarti Hamdiyah terpisah dan Nasriyah pun juga terpisah dengan suaminya. Setelah beliau pisahkan, kata beliau, kunikahkan kembali kamu Muhammad dengan Nasriyah dan kamu Nasir dengan Hamdiyah. Oh, macam mana? Kan ada iddah. Ya, iddah dari itu kan dari mereka juga yang punya kerja. Sama tak dengan masalah tadi itu? Kan si Hamdiyah kena iddah, kena digauli oleh yang bukan suaminya. Begitu juga dengan Nasriyah, kena iddah, kena digauli oleh Muhammad yang bukan suaminya.
Seketika diceraikan kedua-duanya, maka pada waktu kita nikahkan nasir dengan hamdiah, hamdiah yang sudah digoleh dia, idahnya daripada dia juga, jadi tak ada masalah. Jadi pada waktu itu Masya Allah tabarak ulama kagum. Jadi takjub betul dengan kebijakan yang pertama dan dapat merungkaikan masalah sedemikian rupa. Sebabnya tadi macam manapun, kalau ikut fatwa yang pertama masih mengganjal di dalam hati, di mana dengan istrinya dia sudah pernah dijauhi oleh orang lain. Dan bagaimanapun juga dengan dia kembali atau dia kawin dengan suaminya yang dengan dia sudah ada memori pada malam pertama dengan laki-laki lain. Hancur rumah tangga kalau masing-masing mengenang kejadian yang berlangsung pada malam hari itu. Tapi seketika masing-masing ceraikan istri dia, setelah diceraikan, dinikahkan, seketika tidak ada, mereka boleh berkumpul. Kenapa? Sebab perempuan yang menjelang idah itu idahnya daripada suaminya sendiri. Tak ada masalah. Nah macam itulah juga dengan muhtali'ah. Setelah dihuluk dengan biaya 100.000, kemudian dinikahinya kembali, karena mengingat idahnya perempuan tadi itu daripada dia sendiri, tidak ada masalah dia menikahinya pada saat itu. Misalnya yang secara sederhana juga, tapi ini ikut mazhab kita, ikut mazhab Imam Abu Hanifah, seseorang yang berzina dengan perempuan, kemudian perempuan tadi itu hamil, boleh tak dia kawin dengan laki-laki yang menggaulinya atau dengan laki-laki yang lain? Dalam mazhab kita tidak ada perbedaan. Dia boleh menikah dengan laki-laki yang menidurinya bahasa sana, atau yang menikahinya, menggaulinya, dan dia juga boleh menikah dengan laki-laki lain. Laki-laki lain yang walaupun pada masa dia sedang hamil, hanya perbedaannya kalau perempuan yang hamil daripada seseorang, perempuan hamil daripada zina, dinikahi oleh laki-laki yang menzinai atau yang menidurinya. Lepas akad nikah berlangsung, mereka sudah boleh berkumpul. Oh itu hamil, iyalah hamil, tapi kan dari dia juga, dia punya kerja, ya bagikan sesama dia. Tapi kalau pada saat perempuan tadi itu hamil daripada laki-laki lain, terus dinikahi oleh laki-laki yang lain, laki-laki yang lain boleh menikahinya, tapi tidak boleh berkumpul dulu, kecuali selepas habis melahirkan, kecuali setelah dia melahirkan. Tapi yang itu tetap rajuliyah. Bagaimana kalau pada saat dengan seseorang melakukan nikah balik dengan perempuan yang diceraikannya secara raj'i? Memang boleh. Secara hukum kalau sudah dirujuk, kalau sudah dicerai, dia boleh rujuk tanpa nikah. Ini kita ikut hukum, bukan ikut undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang sipil loh. Keluarga. Bukan itu aturannya lain. Nikah kena, kalau di kami nikah kena pergi ke pejabat KUA kalau istilah di sana. Kemudian harus mendapatkan surat menyuratnya daripada mereka. Dan kalau pada saat kedua-duanya bujangan atau seperti apa harus ada keterangan. Kalau sudah berpisah juga sudah keterangan. Itu peraturan ada dalam fikih kita tentang itu. Campur juga dengan orang yang akan menikah kembali harus mendapatkan persetujuan daripada istri pertama. Mahkamah iya atau tidak. Kalau kata dia iya baru boleh kawin. Kalau tidak, tidak boleh. Kalau tak kena tangkap. Salah tuh. Baru-baru ini ada kejadian memang pelik. Jadi kalau berlaku tindakan semacam itu, ya memang wajar-wajar saja. Sebab itu memang betul-betul salah menurut semua mazhab. Di kita, Allah alam di sini saya tidak pasti. Kalau perempuan nikah pada usia di bawah 16 tahun, itu menjadi undang-undang kan? Akan dikenakan bawah umur, akan dikenakan sanksi hukum kan? Kalau berlaku nikah, seorang menikahi perempuan di bawah umur, di bawah 16 tahun. Apakah kira-kira laki-laki itu dijatuhkan hukuman penjara kah, denda kah, sumbatan kah, atau seperti apa? Undang-undang di sini. Hah? Langsung diizinkan, langsung tidak diizinkan. Terus? Apa itu? Terus dipisah. Tapi kalau dia menikah di luar, sudah denda. 15 tahun di sini tidak diizinkan.
Di sini tidak dijadikan, jelas tidak dijadikan. Dia sudah tak, di sini pun itu imam ada bijaksana. Itu imam juga melanggar hukum juga. Undang-undang kenegaraan. Tuan imam mau menikahkan atau tuan imam mungkin barangkali tidak mendapatkan maklumat yang betul, ada pemalsuan di segi usia, segi umur, sehingga menikahkan perempuan yang baru berusia 14 tahun. Secara undang-undang salah, tapi ada sanksi hukum pada yang melakukan tadi itu. Di Indonesia kena tangkap, kena penjara, bahkan sampai 16 tahun hukumannya. Berat, itulah yang halal berat hukumannya. Yang haram tak pernah kena dihukum. Maksudnya orang yang nak pergi ke bukit hitam tuh, bukit kayu hitam, itu harus mendapatkan kebenaran daripada jagi majlis agama apa segala macam untuk pergi ke situ untuk melakukan perbuatan haram. Itu kena mendapatkan terlebih dulu daripada jagi, daripada jawi, daripada sahabat-sahabat, baru boleh kesina ke situ. Yang berlaku justru sebaliknya, yang nak menikah tadi, kena mendapatkan persetujuan dari siapa. Nak berbuat zina, tak ada yang salah. Sebabnya yang buat zina itu minta izin dulu. Yang mengizinkan pun rasa juga. Mana buatkan pergi ke orang ke situ, dia tidak. Permasalahan yang baru-baru ini berlaku dan pernah berlaku sebelumnya, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dengan disaksikan oleh bintang-bintang di langit dan juga dengan bulan purnama, malaikat yang menjadi saksi dan Allah yang menikahkan mereka berdua. Terus sungguh. Katanya, ini Allah yang menikahkan kita. Kalau kalian ayah kamu, Tuan Imam, aku Allah. Saksinya siapa? Tuh, kita yang bertaburan. Senang sudah. Penjara juga 16 tahun. Itu laki-laki tadi itu. Mana ada? Kan ada orang tua, kan ada saksi. Tanpa saksi, tanpa orang tua atau tanpa wali dan tanpa saksi secara disepakati nikahnya batil. Kembali pada bab talak. Sikit lagi. Lapannya habis. Kalau ada pertanyaan. Seseorang yang menjatuhkan talak satu kepada istri, selama istrinya masih dalam iddah, laki-laki yang menceraikan tadi itu izin tidak izin, restu tidak restu, peraturan yang dibuat seperti peraturan di Perak itu tidak betul. Yang kalau untuk merujuk harus mendapatkan restu daripada pihak istri dan keluarga terlebih dahulu, tidak ada hubungannya. Hak rujuk sepenuhnya di bawah leluasa laki-laki. Kalau laki-laki nak rujuk kepada istri dia, yang walaupun dianya sendiri tidak setuju, mak ayahnya pun juga tidak setuju, kampung keluarga semuanya tidak setuju, tetap dia boleh merujuknya. Yang walaupun tidak disaksikan oleh sesiapa, dia duduk di bilik sendirian saja, cakap sendirian. Apa kata dia? Raja'tu imraati ila ismati, saya rujuk istri saya itu, saya rujuk istri saya yang bernama Fulana binti Fulan. Terserah dengan cara macam mana dia memberitahukan, yang secara pasti dengan dirujuk semacam itu, istri kembali ke bawah pangkuan suami sebagai istri. Itu undang-undang syariat. Undang-undang kita tambahkan. Dan apabila ini dulu saya dengar di Perak itu sudah masuk yang itu. Dan apabila suami merujuk istrinya tanpa restu daripada pihak istri atau daripada pihak keluarga, maka akan jatuhlah talak berikutnya. Coba. Turun, baca. Buku nikah yang macam ini panjangnya nih. Surat nikah yang itu. Baca, taklik jadi bawah. Apabila suami merujuk istri tanpa restu daripada istri, maka akan jatuhlah talak satu ke atas dia. Berarti tadi ada satu, dirujuk jadi dua. Parah tuh. Yang sekarang, Anda tanyakan. Yang sekarang, dan apabila istri membayar hulu senilai 1 ringgit kepada suaminya, maka suami sudah tidak punya wewenang untuk merujuknya. Mana ada macam itu? Ya, kalau talak biasa, tapi jangan ditambah-tambahkan dengan hulu. Bukan cuma talak dari hulu. Hulu itu kalau dalam keadaan-keadaan tertentu saja, pada saat dengan suami tidak mau menjatuhkan cerai kepada istrinya, kecuali kalau pada saat telah mendapatkan bayaran daripada istri. Kita pahami bahasanya,
Kalau pada saat suami menjatuhkan talak kepada istri, sedangkan istri setelah dicerai sedang menjelang masa iddah, maka suami punya wewenang sepenuhnya tanpa ada syarat yang disyaratkan untuk merujuk kembali istri yang sudah diceraikannya selama iddahnya masih belum berakhir. Jadi dengan lafaz raja'tuki ila ismati, atau dengan terjemahannya, permasalahan kita sekarang bagaimana kalau pada saat suami nak rujuk istrinya, tapi dia tidak merujuk dengan lafaz rujuk, tapi justru dinikahinya. Rekam, haji, salam berkatuh, ayah bertua, bapak bertua, simbang ya, aku nak rujuk. Kata tak masalah, nikahkan lagi sekali. Jadi kata ayah, ku nikahkan kamu dengan anak saya Hamidah. Ada orang beristri dua, satu namanya Hamidah, yang kedua namanya Hasanah. Jadi ketika si suami tadi itu sembahyang mengimami kedua-duanya atau mengimami salah satunya, mengimami salah satunya, yang diimami Hasanah. Waktu itu lepas sembahyang, Hasanah senang sekali, karena disebut 2 kali sama suaminya, atau 3 kali atau 2 kali, 3 kali kan. Jadi di dalam rangkaian doa yang mana suami pada masa berdoa, Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang bernama hasanah tadi itu karena disebut dalam doa 2 kali. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Kata yang satu, aku lebih dari 2 kali, aku 4 kali dalam sembahyang tu, sami Allahu liman hamidah. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, sami Allahu liman hamidah. Rakaat kedua, sami Allahu liman hamidah. Kamu setakat 2 kali saja, itu pun kadang-kadang belum tentu tiap kali berdoa baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, jadi kata Pak mertua tadi itu, kau nikahkan kamu dengan anakku Hamidah binti aku. Kan itu orang tuanya menikahkan, jadi binti aku lah. Bukan minta Haji Mahmud lagi. Jadi bagaimana hukum nikah tadi itu? Berarti dia menikahi istri dia sudah dalam keadaan iddah, yang suatunya bukan dinikahi, dirujuk. Apakah nikah tadi itu hukumnya rujuk? Atau nikah tadi itu tidak sah? Karena sepatutnya kalau nak kata balik dengan rujuk, bukan dengan nikah. Ada yang mengatakan nikah tadi itu hukumnya sama dengan rujuk. Kenapa? Sebab maksud daripada nikah adalah untuk berkumpul. Ada juga pendapat mengatakan sebab yang membolehkan dia patah balik dengan bekas istrinya itu dengan lafaz rujuk, bukan dengan lafaz nikah. Itu makna fihi qaulan. Kata beliau ada terdapat 2 pendapat. Qala wa amma raj'iyatu fahiya zawjatun la yutasawwar aqdu nikahi 'alaiha walau aqadahu, kalau diakadnya padahal dia masih boleh kembali dengan rujuk. Qala fatakunu raj'iyatan yatadamuni al-istibaha am la takun, sebab itu dengan lafaz rujuk fihi qaulan, yang mu'tamad itu adalah raj'iyah. 15 menit. Silakan.